Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas didesain untuk menjadi pemenang. Sekali lagi saya katakan bahwa setiap saudara dan saya ini didesain Tuhan untuk tampil sebagai pemenang. Desain Tuhan luar biasa. Ayat yang kita pelajari hari ini di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Bahwa semuanya diizinkan Tuhan terjadi supaya kita kuat menanggungnya. Dikatakan saudara kasih Tuhan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi saya katakan, masalah problema yang kita hadapi itu biasa dan diizinkan Tuhan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan yang memantau, Tuhan yang menyertai hidup kita, dan Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu ada kunci jawaban, di mana kita ini bisa ada jalan keluar, dan kita bisa menanggungnya. Inilah desain Tuhan yang jelas, supaya kita ini tampil sebagai pemenang. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk tampil sebagai pemenang, tidak bisa kita diam saja. Tuhan pasti melatih akan hidup kita. Kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Izinkanlah hidup saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan. Problem yang kita hadapi hari ini diizinkan Tuhan, sebab Tuhan ingin memberikan sebuah pengalaman bersama dengan Dia. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Jadi ada satu bangsa yang tidak mengenal perang Kanaan. Lalu diizinkanlah satu bangsa lain untuk dimana mencobai supaya bangsa Israel bisa berperang. Apakah Tuhan ingin supaya bangsa Israel kalah? Tidak, saudaraku. Inilah pengalaman yang Tuhan berikan, sebuah pencobaan yang tidak melampaui kekuatan bangsa Israel supaya tampil sebagai pemenang. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ternyata Tuhan melatih melalui bangsa lain, mencobai supaya bangsa Israel bisa berlatih berperang. Artinya saudara kasih Tuhan, setiap peristiwa yang kita hadapi hari ini diizinkan Tuhan supaya kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, dan kita boleh mengalami yang disebut dengan kemenangan. Karena Tuhan mendesain kita seperti itu. Kita tahu bahwa 1000 langkah itu diawali dari langkah pertama. Kalau sudah bisa berdiri hari ini, karena sudah pernah berlatih untuk berjalan. Jadi sudah kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti ngerti, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan, supaya kita ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun itu perkara-perkara kecil, Tuhan izinkan sampai dalam hidup kita, supaya kita nanti punya pengalaman yang lebih besar. Seperti orang mengangkat beban berat. Tidak langsung dia mengangkat beban yang berat. Diawali dengan beban yang kecil, dia berlatih sampai dia bisa mengangkat beban yang berat. Dalam hidup kita Tuhan melatih. Jadi setiap problem yang terjadi dalam hidup kita, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu seizin Tuhan. Karena Tuhan ingin melatih kita tampil sebagai pemenang. Jadi saudara kasih Tuhan, dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu
bahwa kesengsara itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bahkan kita bertekun, kita mau menghadapi masalah itu, supaya kita ini tahan uji, dan tahan uji itu mendatangkan pengharapan. Jadi inilah yang harusnya kita ngerti, karena kita didesain Tuhan untuk tampil sebagai pemenang. Orang yang tampil sebagai pemenang adalah orang yang telah menghadapi musuh dan akhir kita menang. Tapi orang yang tidak menghadapi musuh tidak bisa disebut tampil sebagai pemenang. Kalau saudara disebut pahlawan, pasti saudara akan pernah berperang dan mengalahkan musuh, dan itulah pahlawan. Jadi ketika masalah terjadi dalam hidup saudara, jangan takut dan gentar. Itu masalah biasa dan saudara bisa menanggungnya karena Tuhan memberikan kunci jawaban. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti ngerti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kita lihat satu ayat lagi dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dikatakan, itu tentang Daud, yang Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pengalaman yang Daud alami itu terjadi lebih dalam lagi ketika dia mengalahkan akan Goliat. Jadi peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu peristiwa biasa. Tetaplah saudara sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Jadilah hidup ini pengalaman yang bersama dengan Tuhan dan kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, biarlah masalah yang terjadi dalam hidup kami hari ini itu sebuah pengalaman yang diizinkan Tuhan supaya kami tampil sebagai pemenang. Engkau Tuhan, Tuhan yang setia, tidak mengizinkan kami dicobai melebihi kemampuan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan di akhir zaman. Haleluya.